8 jenis hewan dalam pengajaran Yesus. Tujuannya mendidik, bukan merendahkan. Memanggil nama orang atau mengatai orang dengan sebutan jenis hewan itu sudah biasa kita dengar. Dan panggilan itu tujuannya untuk menghina, merendahkan atau membuli seseorang. Yesus juga seringkali menyebutkan jenis hewan dalam pengajarannya, tapi itu tujuannya untuk menegur, mengajar, dan menasehati. Dan itu semua disampaikannya dengan cara yang simpatik. Dalam menyampaikan pengajaran Yesus, ia seringkali menggunakan nama-nama jenis hewan. Misalnya kambing dan domba, serigala, anjing, atau babi, atau burung, dan lain sebagainya. Tentu saja itu hanya ilustrasi atau perumpamaan untuk mempermudah pengajaran Yesus agar mudah dipahami dan dimengerti dengan baik. Dan inilah ayat-ayat tentang hewan yang pernah disebutkan oleh Yesus dalam pengajarannya. Seperti anjing itu. Pertama, anjing dan babi. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kedua, domba dan kambing. Matius 25 ayat 32. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing-kambing. Ketiga, serigala. Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Yesus juga membandingkan domba dan serigala dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Keempat, keledai. Matius 21 ayat 1-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. 5. Ayam. Markus 14 ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 6. Ular. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ketujuh burung pipit. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kedelapan, kalajengking. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau menyebut nama binatang kepada seseorang, itu tujuannya untuk menghina dan tujuannya negatif. Sebaliknya, Yesus mengatakannya dengan pengajaran yang baik, bermanfaat, dan positif.